warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari Prodi Akuntansi Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan video tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mencatat transaksi pembelian secara tunai dan kredit, dan juga transaksi pelunasan hutang di Mayop Accounting. Mungkin bagi teman-teman yang dulunya lulusan SMK jurusan akuntansi sudah familiar dengan aplikasi Mayop Accounting. Tetapi bagi kalian yang baru mengetahui atau baru mempelajari aplikasi ini, semoga video ini dapat membantu. Let's start it! Oke teman-teman, dapat kita lihat bersama di sebelah kiri ini adalah aplikasi Mayop Accounting. Saat ini saya memakai yang versi 19+, dan di sebelah kanan ini adalah beberapa transaksi yang akan kita input ke Mayop Accounting. Di sini terdapat transaksi pembelian PT Putri Ramadhani. Kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Juli 2019, perusahaan membeli barang kepada Gemilang Plafon secara kredit dengan terms 2/10, N/30, dan adanya PPN. Rincian barangnya adalah plafon putih polos dengan jumlah 45 pieces dengan harga 45.000 per pieces dan PPN 10%. Dan yang kedua, list dinding sedang dengan jumlah 30 pieces, harganya 40.000 per pieces dan PPN-nya 10%. Kita langsung input ke Mayop Accounting. Di sini di command center kita pilih purchases. Kita klik enter purchases, lalu kita pilih suppliernya atau pemasoknya. Di sini pemasok kita Gemilang Plafon ya. Jika teman-teman belum mendaftarkannya sebelumnya, kita bisa mendaftarkannya di new. Lalu masukkan namanya yaitu Gemilang Plafon. Kita enter. Untuk card ID ini opsional mau diisi atau tidak, tapi untuk sekarang kita kasih contoh S001, lalu enter. Untuk address kita bikin di Jalan Sukakarya. Kita masuk ke city, Pekanbaru, dan di country-nya kita bikin Indonesia. Lalu kita ke PON 0823 8151 9999. Untuk kontak kita bikin namanya atas nama Rina. Untuk lokasi sama untuk PON number ini opsional diisi. Jika teman-teman memiliki data yang lengkap tentang perusahaan supplier, lebih baik diisi ya. Setelah itu kita masuk ke buying details. Di buying details yang pertama, purchase layout kita pilih yang item. Setelah itu langsung ke bawah, payment is due-nya kita pilih yang in a given of days. Setelah itu, discount days sesuai terms kita bikin 10 hari. Terus yang kedua 30 hari balance due days-nya. Untuk diskon jika kita membayar dalam 10 hari itu 2% sesuai terms-nya ya. Terus kita ke atas, ini ada tax code. Tax code kita pilih yang PPN. Dan untuk fraud tax code atau beban angkut, ini kita pilih yang NT atau not refundable. Kita use tax code, lalu OK. Setelah itu kita langsung pilih suppliernya, yaitu Gemilang Plafon. Kita masukkan tanggal transaksi, yaitu 1 Juli 2019. Nah, di sini jika tampilan teman-teman masih service, masih description, bisa diubah di layout, terus pilih item, klik OK, dan tampilannya bakalan seperti ini. Langsung kita masukkan bill-nya sebanyak 45 lembar atau pieces. Item number saya sudah mendaftarkannya, untuk plafon saya bikin AD8001. Kita enter, langsung description-nya otomatis. Untuk harga, jika ini ada kesalahan, kita bisa ubah 45.000. Teksnya tetap PPN. Lalu yang kedua 30 pieces. Untuk list sedang saya bikin kodenya ANL043. Kita enter. Untuk harga kita perbaiki 40.000. Lalu teksnya tetap PPN. Jika kita kredit berarti kita mengisi sampai sini. Dan jangan lupa juga ya, untuk terms ini kita harus menyesuaikan. Terms-nya yaitu give in a given of days, untuk diskon days-nya 10, balance due-nya 30, dan diskon for early payment-nya 2% sesuai terms. Klik OK.
Sebelum kita record, kita harus memastikan untuk jurnalnya. Caranya yaitu kita klik Ctrl lalu plus R. Di sini sudah nampak utang dagang, persediaan, dan PPN masukan. PPN masukan ini, jika kita berperan sebagai pembeli dan terkena tax, itu di kita PPN-nya menjadi PPN masukan. Tetapi jika kita berperan sebagai penjual dan menjual barang yang ada tax, di kita itu menjadi PPN pengeluaran. Jika ini sudah benar, kita klik OK, lalu kita langsung record. Cancel, cancel, no. Selesai untuk transaksi yang pertama. Untuk transaksi yang kedua, pada tanggal 5 Juli 2019, perusahaan membeli barang kembali kepada Gemilang Plafon. Tapi ini secara tunai dan adanya PPN. Rinciannya adalah plafon putih polos dengan jumlah 30 pieces dengan harga yang sama dan PPN-nya masih sama. Yang kedua list dinding sedang dengan jumlah 10 pieces dengan harga dan PPN yang sama juga. Langsung kita masukkan lagi ke Mayap Accounting. Di sini kita masih sama, suppliernya masih Gemilang Plafon. Lalu untuk terms, karena dia tunai, kita ganti menjadi COD. Terus OK. Kita masukkan tanggal transaksi, yaitu tanggal 5 Juli 2019. Kita masuk ke bill, yaitu 30 pieces untuk plafon HD8001. Harganya masih sama, teksnya masih sama. Next, kita masukkan untuk yang list. Listnya kita bikin kode tadi ANL043. Untuk list sedang, dan harga dengan teksnya masih sama. Perbedaannya ini secara tunai adalah di paid today. Di paid today kita isikan total amount. Di paid today ini artinya kita membayar hari ini atau yang kita bayarkan, yaitu 1.925.000. Kita enter dan balance due-nya harus 0. Jika sudah, ini kita coba cek jurnalnya di Ctrl plus R. Di sini juga terdapat perbedaan ya sama yang tadi. Jika yang tadi cuma sampai PPN masukan, di sini ada kas di bank dan utang usaha. Utang dagang. Di sini kita lihat kas di bank di kredit dan utang dagang di debit. Ini berarti kita sudah benar jurnalnya. Lalu kita OK. Langsung kita record. Cancel, cancel, dan no. Oke, selesai untuk transaksi yang kedua. Yang ketiga adalah pada tanggal 25 Juli 2019, perusahaan melunasi hutang tanggal 1 Juli 2019 dengan kas di bank. Untuk pemelunasan hutang kita bukan di enter purchases lagi, tetapi di pay bills di sebelahnya. Kita klik, lalu yang pertama kita lihat adalah pay from account. Ini kita membayar menggunakan account yang mana. Jika di ketentuan dia bikinnya kas di bank, berarti kita sudah benar. Tapi jika di ketentuan soal teman-teman itu di kas atau di mana, kita bisa pilih. Setelah itu kita use account, lalu kita pilih suppliernya. Kita pilih Gemilang Plafon. Setelah itu masukkan tanggal perusahaan melunasi utang, yaitu tanggal 25 Juli 2019. Enter. Lalu di sini sudah nampak kita berapa tagihan kita pada tanggal 1 Juli 2019, yaitu 3.547.500. Cara membayarnya adalah dengan kita masukkan di amount applied sebanyak total own, yaitu 3.547.500. Kita enter. Lalu out of balance ini harus 0 ya. Caranya kita isi juga di amount di bawah tanggal. Cara ngisinya cuman kita langsung tekan klik, itu otomatis terisi sebanyak amount applied. Lalu kita enter dan out of balance-nya bakalan jadi 0. Berarti sudah selesai. Untuk cek jurnalnya juga masih sama caranya, yaitu Ctrl plus R. Nah, jika di sini sudah seperti ini, kas di bank pada utang dagang pada kas di bank, berarti ini sudah betul. Setelah itu kita OK, lalu kita record. Selesai. Sebenarnya sesimpel itu.
Tapi kalau misalkan kita nggak ngerti basic atau kita nggak paham dari awal, itu bakalan buat kita pusing juga. Jadinya harus dipahami betul-betul detail-detail kecilnya. Terima kasih. Nah, itu tadi video tutorial dari saya. Jika ada kritik dan saran, drop di kolom komen. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.